Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertanyaan yang sudah masuk yang akan saya bantu bacakan ya dari Aryo ya. Bu Oni, saya orang pemalu nih. Nah, gimana caranya agar saya bisa jalanin HNI dan ada orang-orang yang mau join sama saya karena saya juga malu untuk tampil gitu katanya Bu. Silakan Bu Oni. Pemalu. Orang pemalu. Oh, orangnya pemalu, Iya. Masya Allah. Bapak Ibu ya teman-teman, kalau hari ini Anda orang pemalu, cocok banget sukses di HNI. Oh, HNI ini bisnis yang cocok buat Anda yang pemalu. Oh, gitu. Gitu. Oh, iya, iya. Gitu ya. Kenapa bisa gitu ya? Karena kan ingat tadi toko kita ada di mulut, ada di jari jemari gitu. Saya mulai dengan menjawab pertanyaan, saya mulai dengan kisah ya. Persis banget pada Pak Aryo ya, saya punya mitra yang dia tuh pemalu banget ya, nggak pernah bisa buka pembicaraan sama orang lain. Pertanyaannya sama persis sama Pak Aryo ya. Waktu saya prospek, begitu gabung saya follow up, dia nanya, Bu, ini bisnisnya harus ngajak orang ya, gitu. Saya kalau ada yang nanya kayak gitu, saya bercandain Mas Indra. Oh gitu, gimana Bu? Alhamdulillah Bu, suruh ngajak orang. Atau kalau bisnis bukan ngajak orang gimana? Serem kan? Iya, Gitu ya. Kalau Ibu saya suruh bukan ngajak orang gimana Bu? Ih, saya malah lari Bu kalau disuruh bukan ngajak yang bukan orang gitu ya. Alhamdulillah bisnisnya ngajak orang gitu. Jadi artinya kita buat enak aja dulu gitu ya, buat enak. Terus ini ibu-ibu nih mitra saya, dia pemalu banget Pak, ya pemalu. Terus waktu saya follow up, saya jelaskan cara kerjanya bahwa kita itu di HN itu cuman bagi cerita. Enak banget, gampang banget, nggak usah dipikirin bisnis di HN itu. Pak Aryo nggak usah mikirin, oh saya nanti harus masuk TV gitu ya kayak Bu Oni disorot, so saya nggak bisa tampil. Nggak sampai ke situ kok Pak ya. Ini masih kita kayak ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman, sama keluarga ya. Jadi itu dulu tuh ya, konsep bisnis kita adalah bercerita. Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau udah ngomongin cerita, ngomongin ngobrol, insya Allah lebih santai ya, kita nggak merasa tertekan. Nah saya lanjutkan lagi nih ya sama mitra saya. Terus saya bilang sama dia, Bu, besok Ibu coba ya, pokoknya sekarang, mulai sekarang, kalau Ibu pergi kemana saja, jangan sampai nggak bawa produk, saya bilang gitu ya. Dan bawa produknya itu nggak boleh Ibu taruh di tas. Ibu nggak boleh pakai kresek warna hitam. Oh gitu Bu, emang kenapa Bu? Ini ya nanti bereaksi dengan produknya. Bukan, nggak kelihatan. Udah itu aja alasannya ya. Jadi saya bilang bawa produknya pakai kresek yang transparan. Ya kemanapun Ibu pergi pokoknya bawa produk. Oh iya deh Bu, insya Allah saya coba ya. Oke, dicoba. Ini orangnya pemalu banget Pak ya. Dia nggak terbiasa untuk membuka pembicaraan dengan orang lain. Nah kemudian udah tuh ya, minggu depan saya datang lagi ya, ini sebelum PPKM nih, sebelum pandemi ya. Minggu depannya saya datang lagi ya sama si ibu ini. Bu gimana? Kemarin udah PCA kemana saja? Udah prospek ke siapa aja? Saya bilang gitu. Terus dia cerita, oh Bu Oni, jadi kemarin setelah Bu Oni pulang dari rumah saya tuh nganter bapak saya ke puskesmas kalau nggak salah, atau ke rumah sakit lah ya. Nah saya udah bawa Bu, saya bawa produk seperti yang Bu Oni suruh, bawa produk di kantong transparan beserta brosur. Nah lagi ngantri klinik nih ya, lagi ngantri klinik, anterin ayahnya ya, itu kan ada orang lain yang lagi ngantri juga. Itu saya sudah bilang Bu dalam hati, saya mau ngomong, saya mau cerita tentang HNI, kata dia gitu ya. Dia berusaha nih Pak ya untuk mematahkan rasa malunya dia. Terus dia bilang, dia nyamperin orang yang paling dekat duduknya sama dia. Karena saya sudah bilang, kalau Ibu mau PCA sama orang yang dekat. Dekat dalam arti dekat secara perasaan, ya kan, bisa keluarga, sahabat, tetangga dekat kita, sebelah rumah kita. Dekat secara arti sesungguhnya, yang duduknya paling dekat, yang rumahnya paling dekat ya, seperti itu. Akhirnya dia praktek tuh ya, dia praktek, dia mau cerita sama orang yang duduknya dekat sama dia. Saking pemalunya sampai dia deketin si orang ini,
nggak ada satu patah kata pun yang bisa dia keluar dari mulutnya. Dia cuman bisa mengulurkan tangannya ngasih brosur, udah itu aja. Ya, udah itu aja. Itu ya ketika saya diceritain, saya tepuk tangan. Wah, keren banget, Bu. Saya bilang gitu. Ya, kok keren, Bu? Kan saya nggak jadi prospek, kan saya nggak jadi PCA. Kok Bu Oni bilang keren? Buat saya itu udah keren banget. Kenapa? Karena Ibu sudah berusaha. Ya, Ibu udah berusaha. Udah selesai, pulang ya. Minggu depannya lagi, saya datang lagi, HS lagi kan, setiap pekan datang ya. Saya datang lagi, HS lagi. Saya tanya, Bu, gimana kemajuannya pekan kemarin? Udah ada kemajuan apa? Alhamdulillah Bu, saya udah mulai bisa ngomong. Dia bilang gitu, saya udah mulai bisa ngomong Bu sama orang lain. Oh ya, gimana? Iya, jadi kemarin saya bayar air Bu, ngantri ya bayar air. Nah, saya bawa produk tuh seperti yang Bu Oni bilang ya. Terus kemudian lagi nunggu antrian dipanggil ya, saya sapa sebelah saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam gitu ya, dijawab lah sama sebelahnya. Bapak tinggalnya di mana? Bapak dari mana? Oh, saya dari RT sekian gitu. Oh gitu. Saya mau cerita produk masih berat Bu, itu produk ada di bawah kata dia gitu. Produknya ada di bawah, tapi saya mau cerita produknya saya masih berat banget Bu Oni. Jadi Ibu bilang apa? Enggak, saya nggak bilang apa-apa lagi, udah sampai situ aja. Assalamualaikum aja. Wah, saya kasih tepuk tangan. Keren banget gitu. Bu Oni gimana sih, orang saya nggak PCA aku ditepuk tanganin melulu. Buat saya itu sudah kemajuan. Ya, sudah kemajuan. Yang tadinya nggak bisa ngomong, pertemuan pertama dia bisa berani mengeluarkan brosur, pertemuan kedua dia berani mengucapkan salam terlebih dahulu, itu kan kemajuan namanya, gitu ya. Terus minggu depannya lagi saya datang lagi, ya saya tanya gimana ininya, kemajuannya gimana lagi Bu? Dia cerita, alhamdulillah Bu, akhirnya saya udah bisa cerita sama orang tentang HNI. Wah, Masya Allah, bener Bu, iya. Akhirnya saya berani Bu cerita sama teman saya, anaknya satu sekolah gitu ya. Waktu jemput anak, waktu jemput anak dia ketemu gitu ya sama ibu-ibu yang lain, dia berani cerita sama satu orang yang paling deket ya, yang paling deket hubungannya sama dia. Ya akhirnya saya berani cerita Bu, ya bilang gitu ya. Oh, matanya berbinar-binar. Terus gimana Bu, closing nggak? Enggak closing Bu Oni gitu ya. Tapi dia seneng banget, sumringah wajahnya. Padahal nggak closing apa-apa, nggak closing KTP, nggak closing produk, ditolak mentah-mentah. Tapi dia sumringah banget. Dan saya saat itu berikan tepuk tangan lagi buat dia. Saya kasih tepuk tangan. Ini kemajuan yang sangat besar, saya bilang gitu. Ya, Ibu nggak usah mikirin kalau nggak closing, nggak apa-apa. Karena closing atau nggak closing itu bukan urusan kita. Yang penting Ibu sudah berusaha, saya bilang seperti itu. Akhirnya sejak itu Bapak Ibu, ya sejak itu ya saya pulang kirim KTP 3, besok kirim KTP 5, ya wah akhirnya saya sahkan ya namanya Bu Lili ya, ya saya sahkan Bu Lili sebagai macan sadis vampir KTP, saya bilang gitu. Kenapa? Karena perjalanan hampir sebulan untuk membangun percaya diri. Hampir 1 bulan itu kerjaan kita sebagai mentor gitu ya, dan mitra saya ini berusaha untuk breaking mental breaknya itu ya, breaking mental blocknya itu dengan mencoba, dengan berusaha. Maka Bapak siapa tadi yang nanya ya, beserta teman-teman lain yang kalau hari ini merasa saya pemalu gitu ya, saya nggak biasa ngomong, saya nggak biasa tampil di depan. Coba deh, yang pertama yang harus dibuat adalah cari mimpi dan the power of why-nya teman-teman sekalian. Punya mimpi apa sih? Kenapa sih teman-teman mau sukses di HNI? Kenapa sih teman-teman merasa mau mengerjakan HNI ini sebagai bisnis tambahan? Pasti kan ada alasannya, ya nggak? Pasti ada alasannya. Oh iya Bu, saya perlu income tambahan. Iya Bu, saya perlu penghasilan untuk bayar sekolah, untuk apa. Itu yang pertama. Cari mimpinya, kunci the power of why-nya, lock your dreams, ya. Karena sejatinya kekuatan kita itu berasal dari mimpi-mimpi yang kita canangkan teman-teman sekalian, ya. Itu sebenarnya, ya. Jadi teman-teman yang hari ini
katanya pemalu ya katanya, tapi sih saya nggak percaya ya. Cobain aja deh nanti kalau udah berani ya, kalau udah bisa prospek PCA itu pasti akan ketagihan. Akan ketagihan. Tiada hari tanpa KTP itu nanti ya. Akhirnya Bu Lili sampai akhirnya sekarang udah jadi stokis ya, mau jadi DC, mau jadi distribution center. Karena agennya sudah banyak, bergerak, banyak belanja, mau nggak mau ya harus diurus gitu ya mitra-mitranya. Dan kemudian hari ini pun beliau juga sudah ngomongnya udah cus lagi gitu ya, udah nggak perlu dibantuin untuk prospeknya. Jadi yang pertama tadi itu Pak ya, coba Bapak cari mimpinya, the power of why-nya. Kenapa saya harus sukses di HNI? Kemudian yang kedua, latihan bicara, latihan cerita ya. Insya Allah kalau HNI cerita produk HNI itu mudah ya, insya Allah gampang, mudah. Yang penting perlu dibiasakan aja. Karena kan yang diomongin cuman pakai pasta gigi apa di rumah, Bapak hobinya ngopi nggak? Gitu ya. Enggak, saya nggak hobi ngopi. Wah sama dong Pak. Oh Bapak nggak hobi ngopi juga? Istri saya nggak hobi ngopi Pak gitu. Tapi dengan kopi HNI jadi ketagihan kopi gitu ya. Nah jadi teman-teman yang kedua ini perlu ya latihan. Mungkin bisa dilatih dulu sama orang-orang yang terdekat ya, dengan adik atau kakak, dengan teman-teman dekat, sahabat dekat yang nanti ya, yang kalau misalnya ada salah ngomong, ada kepelintir gitu ya, itu meminimalisir rasa malu gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dicoba terus menerus, insya Allah nanti pasti akan ketagihan Pak. Sama seperti belajar naik sepeda. Waktu awal bilangnya nggak bisa, ya kan anak-anak gitu tuh, nggak bisa belajar sepeda roda 2. Begitu udah bisa, sampai maghrib harus dicariin, nggak pulang-pulang gitu ya. Mainnya keliling kompleks seperti itu. Mudah-mudahan membantu menjawab ya Pak.